Bisa, bisa, bisa. Udah Oke. di-record nih, udah di-record. Ini soalnya mana sih ini? Gas. Gas, Pak, gas. Ibu. Ini Mak Ros sinyalnya jelek atau gimana, Fon? Kok nggak nampak dia? Untuk apa? Aku nggak jelasin PPT, tapi jelasin soal. Kan di sini nanti ada kayak materi juga, jadi bisa lah Oke, nyambung ke materi nanti. Kita jawab soal aja. Siapa tahu naik di kuis. Boleh, 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 boleh. Nah, yang pertama, berikut ini adalah isi dari bond indenture. Jadi di bagian-bagian bond itu ada beberapa hal yang perlu dicantumkan. Nah, yang dari PPT itu ada 4. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, yang pertama itu ada issuer of bond atau penerbit bondnya. Kemudian ada maturity date-nya atau pembayaran jangka waktu pembayarannya. Itu tempo kan? Kemudian face atau par value. Jadi ada nominal. Terakhir ada kontraktual interest-nya atau bond rate-nya. Kontraktual interest rate sama market rate sama nggak? Beda. Oh, beda. Beda. Jadi di bond itu ada yang adanya kontraktual interest rate. Oke. Jadi dari pertanyaan Market rate tuh yang di akhir tuh bukan sih? Yang itu loh apa ya? Lupa kok. Lanjut aja nanti aja ketemu. ER. Efektif. dari pertanyaan ini yang tidak termasuk dalam bond indenture itu adalah bunga efektif obligasi. Karena Yang efektif rate itu ya, ER itu. ya karena bunga efektif obligasi itu sama dengan market rate. Kemudian nomor 2, cost of borrowing. Bond indentur itu apa? Bond indenture itu kayak Yang 4 tadi, Yang harus ada dalam bond ya? ya kayak kertas bond gitu kali ya. Oh, iya. Kemudian ini yang kedua, cost of borrowing pada obligasi. Jadi cost of borrowing pada obligasi itu ada 2 kondisi, ada pada diskon, ada pada premium. Premium. Isinya sebenarnya sama. Yang pertama ada annual interest payment dan ada bond diskon atau bond premium. Nah, bedanya kalau dia bond diskon, dia itu ditambah dengan annual interest payment. Kalau dia at premium, bond premiumnya itu dikurang dengan annual interest payment. Jadi bedanya cuma itu doang. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Gimana? Nggak masuk aku. Gimana ya? Jadi kalau perhitungan cost of borrowing itu ada 2. Yang pertama menghitung annual interest payment-nya dulu. Oke. Terus yang kedua menghitung bond diskonnya atau bond premiumnya. Nah, kalau yang premium dikurang, diskon ditambah. Oke. Iya. Oke, siap. Cara Annual menghitungnya, interest. kalau annual interest payment, cara menghitungnya face value dikali contractual rate dikali periode. Itu rumusnya kan? Rumus bunga biasa kan? Tapi perlu diperhatikan, kalau misalnya dia semi annual, berarti kontraktual rate-nya itu dibagi 2. Oh, Terus oke. periode dikali 2. Oh, Gitu aja. nah, periodenya dikali 2. Terus untuk perhitungan bond diskon, itu nominal atau face value dikurang present value. Sama. Ini juga present value dikurang face value. Jadi jawabannya sini yang mana? Bentar, Dam.
Enggak, total ini dibayarkan ditambah dengan berarti B. B kan? B. Iya, B. Dia kalau diskon ditambah. Terus nomor 3. Saya nomor 3 ini aku juga ragu-ragu sama jawabannya. Berikutnya adalah alasan yang dapat dijadikan latar belakang perusahaan untuk menerbitkan obligasi kecuali. Nah, yang aku baca obligasi itu rata-rata untuk menambah modal yang besar. Nah, kalau dari jawabannya ini yang tidak termasuk modal kayaknya cuma bagian B deh. Coba, atau ada yang punya jawaban lain? A. Membangun gedung pabrik. B. Membeli mesin produksi baru untuk mengganti mesin yang lama. C. Membeli tanah. Kemudian D. Membeli persediaan untuk kegiatan bisnis. Iya kayaknya Menurut- D dan. Menurutku D, soalnya kalau mau beli persediaan tuh biasanya pakainya AP. Oh iya. Kegiatan operasional AP. Iya kan lancar. Oke. Kemudian amortisasi diskon. Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait dengan amortisasi diskon. Udah tahu kan amortisasi diskon? Amortisasi itu kayak penyusutan. Nah, jadi amortisasi diskon kan untuk membayar bunga setiap periodenya. Nah, kalau diskon, dia jurnalnya kayak gini. Interest expense debit, ada bond payable, dan cash. Nah, bond payable-nya itu adalah amortisasi diskon itu sendiri. Kemudian, kalau dia premium, jurnalnya itu interest expense, dan bond payable, ada cash. Bond payable-nya itu amortisasi premium itu sendiri. Jadi bedanya kalau dia add diskon, bond payable-nya itu di kredit. Kalau add premium, bond payable-nya di debit. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang benar terkait dengan amortisasi diskon. Yang A, merupakan proses alokasi biaya selama umur obligasi. Ya, ini masih ngambang. Terus yang kedua, setiap amortisasi diskon dicatat, maka nilai tercatat obligasi akan berkurang. Bertambah. Kalau dia diskon, setiap pencatatan amortisasi, maka nilai obligasinya itu akan semakin bertambah kan. Bond payable-nya di kredit. Otomatis bond payable ini akan menambah bond payable yang sebelumnya. Ya kan? Kecuali dia add premium, karena dia di debit, maka dia akan mengurang bond payable yang sebelumnya. Berarti yang B salah. Kemudian bagian C, menyebabkan pengakuan atau pencatatan beban bunga obligasi lebih besar dari bunga yang dibayarkan kepada bondholder. Nah, ini jawabannya kan? Iya bener, Deng. Pengakuan pencatatan beban. Dia kan amortisasi diskon. Dia kalau amortisasi diskon, dia pencatatan bunganya, interest expense-nya lebih besar daripada yang dibayarkan. Karena interest yang dicatat itu terdiri dari cash yang dibayarkan ditambah bond payable itu sendiri. Sehingga nilai bunga yang dicatat lebih besar daripada yang dibayarkan. Jadi jawabannya C. Kalau yang D itu untuk apa dan? Jumlah amortisasi diskon harus sama pada setiap enggak. Ini kan kalau misalnya dia menggunakan metode garis lurus, Garis lurus. bagian D jawabannya bisa benar. Tapi kan ada metode effective rate juga, jadi enggak selamanya benar. Kemudian nomor 5, beban bunga yang diakui dari mortgage payable diperoleh dari persentase bunga nominal mortgage payable dari nilai buku. Nah, ini kan udah jelas nih. Kalau di mortgage payable, bunganya kan yang dicantumin biasa cuma 1. Nah, untuk menghitung persentase bunganya itu
diperoleh dari nilai buku. Jadi bukan dari nilai nominal awal, tapi dari nilai buku. Kemudian nomor 6. Pada saat mortgage payable diterbitkan, perusahaan akan mencatatnya sebesar, kalau dia penerbitan mortgage payable, maka jurnalnya cash pada mortgage payable. Nah, dicatat senilai face value atau nilai nominal. Jadi dicatat sebesar nilai nominalnya. Ini pada saat penerbitan. Kemudian nomor 7. Obligasi yang dilunasi bukan pada saat tanggal jatuh tempo akan berdampak terhadap laporan keuangan sebagai berikut. Nah, ini tentang pelunasan obligasi. Pelunasan obligasi itu kan ada dua. Ada pelunasan pada saat jatuh tempo atau pada saat maturity, dan sebelum jatuh tempo. Nah, untuk yang pelunasan sebelum jatuh tempo, kalau nilai pelunasannya lebih besar dari carrying amount-nya, maka akan terjadi loss on redemption. Loss on redemption ini masuk dalam other income pada laporan laba rugi sebagai pengurang nilai net income. Nah, contohnya kayak gini. Clark COCO telah menjual obligasinya dengan premi. Pada akhir periode keempat, Clark menarik obligasinya dengan harga 102. Setelah membayar bunga tahunan, nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan adalah, nah, nilai yang didebit itu, adalah carrying value-nya. Kan carrying value-nya sebesar 101.851. Kemudian karena dia nilai penjualannya, nilai penjualannya lebih besar daripada nilai bukunya, maka dia terjadi loss in bond redemption. 149. Kemudian sebesar 102.000. Jadi loss-nya tingkat ini dikurang, ini hasilnya 149. Nah, 149 ini akan mengurangi net income di laporan laba rugi. Seperti itu. Dam, tanya Dam. Aku juga, Dam. Ya. Irfan duluan, Irfan. Irfan. Nggak jadi, kamu dulu. Itu apa namanya? Yang loss on redemption itu pas terjadinya itu pas harga penjualan obligasinya itu lebih besar dari harga itunya. Harga pelunasannya lebih besar. Oke. Terima kasih. Nah, ini kalau nilai pelunasannya lebih kecil dari carrying amount-nya, maka akan terjadi gain on redemption. Ini akan masuk dalam other income pada laporan laba rugi sebagai penambah nilai net income. Contohnya sama gitu. Dia gain-nya di kredit. Gain on bond redemption. Nah, jadi jawabannya ya. Itu laba tapi kok dikredit ya, Dap? Maksudnya gain tapi kok dikredit ya? Sebagai pendapatan. Kan kalau pendapatan dia masuknya di kredit. Other income.
Jadi jawabannya adalah B, menambah beban atau kerugian perusahaan apabila nilai pelunasan lebih besar daripada nilai yang tercatat. Jadi dia rugi. Pelunasannya lebih besar dari nilai obligasi. Nomor 8 nggak dipelajari. Nomor 13. Sebuah obligasi memiliki kontrak atau kupon rate lebih rendah dari market rate. Amortisasi selisih harga jual dengan nilai nominal obligasi akan, nah ini terkait dengan amortisasi. Jadi kalau dia mana? Kalau kontrak rate-nya lebih rendah daripada market rate-nya, dia kira-kira diskon atau premium? Diskon. Ya. Nah, kalau diskon, maka Ditambah ya. amortisasi selisih harga jual dengan nilai obligasi itu akan menaikkan carrying amount. Kalau dia premium akan menurunkan carrying amount. Carrying amount tuh itu ya Dam, yang present value. Ya, Carrying amount. nomor 14. Obligasi yang dapat dilunasi sewaktu-waktu disebut. Jadi obligasi itu ada 4, jenis-jenis obligasi ada 4. Yang pertama itu convertible bond, adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham. Kemudian ada callable bonds, yaitu obligasi yang dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Kemudian ada serial bond, obligasi yang memiliki beberapa tanggal jatuh tempo atau berkala. Kemudian ada term bond, obligasi yang memiliki satu tanggal jatuh tempo. Nah, kalau pertanyaan 14, obligasi yang dapat dilunasi sewaktu-waktu disebut kira-kira apa? Callable bond. Ya, dia masuknya ke callable bonds, obligasi yang dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Jadi dia sewaktu-waktu dapat dilunasi atau ditarik kembali. Dan tanggal nomor 15. Obligasi yang diterbitkan dengan harga di bawah nominal atau a discount. Ini terkait dengan penerbitan. Jadi kalau penerbitan obligasi, yang pertama itu ada at par. At par itu jika market interest-nya atau effective interest-nya itu sama dengan contractual interest atau kupon interest. Kemudian pada diskon jika market interest-nya atau effective interest-nya lebih besar dari contractual interest-nya atau kupon interest-nya. Kemudian at premium jika market interest-nya lebih kecil daripada kontraktual interest-nya. Nah, kira-kira yang benar di sini adalah A, market rate lebih tinggi daripada contract rate. Ini benar atau salah? Benar. Benar kan ya? Apa sih? Market rate lebih tinggi daripada kontrak rate. Ya, Salah benar. dong. Benar dong. Bener. Benar dong. Benar dong. Yeay, Kontrak. Pak Iskala. Obligasi diterbitkan dengan harga di bawah nominal. Kon berarti rate-nya lebih besar dari kontrak. Oh iya. Bener deng. Oh iya. Kalau B, amortisasi selisih akan menyebabkan carrying amount semakin kecil, semakin besar kan tadi. ya. Nyambung sama Semakin yang besar. ini. Ya, semakin besar. Pokoknya tadi nyambung sama yang ini. Yang pertanyaan 13. Dia kalau diskon carrying amount-nya semakin besar. Terus C, selisih antar nilai nominal dengan harga penerbitan obligasi akan disajikan sebagai gain. Nyatanya sebagai loss. Gak paham ini Mbak Dam. Aku Dam. Selisih antara nilai nominal
selisih antara nilai nominal dengan harga penerbitan obligasi akan disajikan sebagai gain. Kan akan Salah. disajikan sebagai bond Oh, payable, iya. bukan gain. Oh, Ya kan? Kalau gain sama loss itu disajikan pada waktu apa? pelunasan. Nah, Kalau dilunasi itu. penerbitan. Kalau ini kan penerbitan. Terus tentu bagian D juga salah karena dia loss. Nomor 16. Pembayaran cicilan atas installment notes payable terdiri dari, ini contoh jurnal pembayaran cicilan atau installment notes payable. Nah, jurnalnya itu kayak gini, mortgage payable, kemudian ada interest expense debit juga, kemudian ada cash. Berarti kalau dari jurnalnya, diri dari pembayaran cicilan bunga adalah A. Bunga dan pelunasan sebagian pokok pinjaman. Kemudian bagian B, beban bunga dan amortisasi diskon atau premium. Ini tidak. Bagian C, pelunasan sebagian pokok pinjaman dan amortisasi diskon premium. Ini tidak. Salah. Bagian seluruhnya akan dicatat sebagai Salah. A. dan A. Kan dia terdiri dari beban bunga dan sebagian pokok pinjaman. Sebagian pokok pinjaman itu mortgage payable. Beban bunga, interest expense. Jadi yang benar A. Kemudian pilihan ganda terakhir. Sebuah obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Ini pada nilai nominal ya, atau at par. Pernyataan kurang tepat dalam bagian A. Bunga obligasi sama dengan bunga pasar. Ini benar atau salah? Betul. Betul. Benar. Betul. Betul. Tidak akan ada amortisasi diskon atau premium. Betul. Betul. Bagian Jawabannya dah kau tandain dong. Gebuk Adam. C. Beban bunga mungkin lebih kecil atau lebih besar. Ini pasti salah. Oke. Pilihan gandanya selesai. Ada yang mau ditanya? Tadi Dam, balik ke soal nomor 2 Dam. Nomor 2. Udah Coba dikeluarin. yang borrowing itu Dam. Waduh. Ini. Mana? Ini. Ya, yang itu aku belum paham ya Dam. Kalau cost of borrowing itu pokoknya ada dua hal yang perlu dihitung. Yang pertama itu annual interest payment. Yang kedua adalah bond diskon Iya. atau bond premium. Kalau bond diskon ya pada diskon, kalau bond premium pada premium. Nah, bedanya kalau bond diskon dia ditambah dengan annual interest payment untuk mencari Iya. cost of borrowing-nya. Kalau premium dia dikurang dengan premiumnya untuk mendapatkan cost of borrowing-nya. Oh. Tuh. Iya. Coba tak lihat. Udah. Dan nomor berapa yang tadi ke Mana? Lu Mas bisa ngomong dia Mas. Dan kalau untuk membayar itu kan misalnya kan ada loss ada gain nanti. Itu pada waktu membayar itu totalnya itu ditentukan oleh siapa Dam? Ditentukan oleh Ini kan harus membayar segini misalnya gitu ditentukan siapa? kalau kayak pelunasan gitu sebenarnya kayak tergantung bunga pasarnya pada saat itu. Kalau misalnya bunga pasarnya pada saat itu rendah, mungkin nilai pelunasannya juga akan rendah. Kalau
tinggi ya tinggi. Itu kalau sebelum. Kalau pas jatuh tempo kan dia tidak akan rugi atau tidak akan untung karena pembayaran cicilannya itu udah disesuaikan dengan bunga pasar. Itu. Malah ngantuk. Kita ke soal tentang present value. Ini contoh soal menghitung present value. Jadi untuk menghitung present value itu ada dua komponen. Yang pertama itu adalah present value of principal atau nilai pokoknya. Yang kedua adalah present value of interest atau annuity-nya. Nah, perhitungannya sendiri untuk present value of principal itu nilai nominal dikali angka yang di tabel. Kalau untuk yang principal atau nilai pokoknya, kita pakai tabel yang ini, yang bukan annuity. Kalau dia present value of interest, dia pakainya tabel yang annuity. Kemudian di tabelnya itu ada periode, ada bunga. Nah, periodenya itu jangka waktu pembayaran dan bunganya itu adalah bunga pasar, bukan bunga bond, tapi bunga pasar atau bunga efektif. Sama juga dengan table of annuity. Dia periode tahun dengan bunga pasar. Kita masuk ke soalnya. Pertama itu menghitung present value of principal atau nilai pokoknya. Tadi rumusnya adalah nilai nominal. Nilai nominalnya kan 500 miliar. 5 miliar. 5 miliar enggak nih? Nah, 5 miliar. Dikali angka di tabel. Nah, kita perlu memperhatikan periodenya dulu. Periodenya kan 5 tahun. Tapi di sini dia dibayar secara semi annual atau 2 kali dalam setahun. Makanya periodenya ini yang 5 tahun kita kali 2 sehingga periodenya 10. Jadi 10. Kemudian bunga pasarnya. Tingkat bunga pasarnya adalah 8%. Tapi karena ini semi annual atau 2 kali setahun, maka bunga pasarnya itu dibagi 2 menjadi 4%. Jadi kita tinggal mencari angka bunganya 4%, periodenya 10 sebesar 0,6 755 6 sebesar. Jadi present value of principal-nya itu 3.377.800.000. Kemudian present value of interest-nya. Nah, kita memperhatikan tabel yang ini. Dia rumusnya sama nominal. Nilai nominalnya kan 5 miliar. Berarti 5 miliar dikali bunga bond. Bunga bondnya sebesar 10%. Karena ini semi annual, maka 10% itu dibagi 2 menjadi 5%. Kemudian dikali angka di tabel. Angka di tabel ini sama, periodenya 10, bunga pasarnya 4%, berarti dikali 8,11090. Hasilnya 2.027.725.000. Jadi present value-nya sebesar 5.405.000 sekian.
505 juta sekian. Jadi terlihat bahwa kalau dia bond premium, maka present value-nya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan tentang present value? Ayo Rul, nak mas takok Rul. Kalau nggak ada, kita ke contoh tentang Taruh lo kene. ini. Wis metu. Contoh yang kedua. Kedua, dia sebuah bond dengan nominal 1 miliar. Jangka waktunya 4 tahun. Bunga bond. Bunga bondnya 8% yang dibayar tiap semester, berarti semi annual. Oleh PT Maju, dijual oleh PT Maju pada tanggal 1 Maret 2016 dengan kurs 94. Berarti kalau kita melihat dia kira-kira gain atau loss. Aku belum bisa nentuin, Dam. Ajarin, Dam. Ini bukan menjual ya, ini bukan Loss. bukan. Ini belum pelunasan, Diskon. bukan. Ini Kan kayak diskon kan, Dam? Add diskon. Ini tuh kan tadi kalau soal sebelumnya kita harus mencari present value-nya dulu secara manual. Nah, kalau ini present value-nya tuh udah langsung 94%. 94. Nah, 94 itu sama aja 0,94 dikali 1 miliar. Nah, itu adalah present value. Kemudian amortisasi menggunakan metode efektif dengan tingkat bunga pasar 9% per tahun. Bagian A, jurnal penjualan atau jurnal penerbitan bondnya. Jurnal penerbitannya itu cash sebesar 940 juta itu dari ini 1 miliar ini. Kita pakai juta aja lah. 1 juta, ini anggap 1 juta ya, ini anggap 1 juta. 1 juta dikali kursnya kan 94, berarti dikali 0,94, hasilnya 940.000 pada bonds payable 940.000. Kemudian bagian B, jurnal pembayaran bunga dan amortisasi 1 September 2016. Nah, kalau jurnal pembayaran bunga, karena dia kan diskon karena bunga pasarnya lebih besar dari bunga bondnya, maka bond payable-nya nanti tuh di kredit. Nah, jurnalnya kayak gini. Interest expense-nya dihitung dari present value 940.000 dikali bunga pasar. Bunga pasar kan 9%. Cuma karena dia semi annual, maka 9%-nya dibagi 2. Jadi 4,5%. Jadi interest expense-nya 940.000 dikali 4,5%, hasilnya 42.300. Kemudian cash-nya dulu deh. Cash-nya atau bunga yang dibayar, bunga yang sesungguhnya dibayar itu nominal 1 juta dikali bunga bond. Bunga bondnya 8% dibagi 2 karena semi annual, jadi 4% sebesar 40.000. Jadi sudah jelas kan bedanya. Kalau interest expense dia pakai present value dan bunga pasar. Kalau dia untuk pembayaran cash-nya pakai nominal dan bunga bond. Terus selisihnya 42.300 dikurang 40.000 itu sebesar 2.300. Itu adalah bond payable-nya atau amortisasinya. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2016. Nah, kan pembayarannya itu dilakukan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran terakhir itu
1 September 2016. Kemudian pembayaran periode selanjutnya kan seharusnya 1 Maret 2017. Cuma si perusahaan harus membuat jurnal harus menutup buku harus membuat buku tahunan, maka dia harus membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Sehingga bunga yang seharusnya dibayar tanggal 1 Maret itu sudah harus dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, caranya gimana? Caranya sama, kita mendebit interest expense sebesar nilai present value atau carrying value-nya 940.000 ditambah 2.300. Kenapa ditambah? Karena setiap periode carrying value-nya kan itu bertambah. Maka untuk pembayaran bulan Maret nanti carrying value-nya itu 940.000 dari present value sebelumnya ditambah 2.300 berasal dari amortisasi tanggal sebelumnya. Kemudian dikali bunga pasar sebesar 4,5%, terus dikali 4/6, artinya 4 bulan per semester. Kan dari bulan September pembayaran terakhir sampai 31 Desember sudah dijalankan selama 4 bulan. Dari yang sebenarnya jarak antar pembayaran itu 6 bulan. Maka hasilnya adalah 28.269. Kemudian interest payable-nya sama, itu nominal dikali 4% bunga bond, kemudian dikali 4/6 atau yang sudah dilewati. Hasilnya 26.666,67. Sehingga bond payable atau amortisasi sebesar 1.602,33. Sudah ada yang Aku mau tanya, ditanya? Dam. Yang mana? Itu aku masih belum paham kok. Langsung dikali 0,94 itu. Nggak dicari PV-nya dulu. Sebenarnya bisa, cuma kalau udah diketahui kursnya kayak gini, kita tinggal kali kurs dengan nominal, maka itu adalah present value-nya. Hasilnya sama, Dam. Nggak tahu. Cuma kan ini nanti ada pembayaran bunga, maka bunga pasarnya harus diketahui. Kalau misalnya yang ditanyakan cuma bagian A, maka sebenarnya bunga pasarnya nggak perlu diketahui lagi. Karena kursnya udah ada. Seperti itu. Lanjut, Dam. Amortisasi, Dam. Amortisasi. Ini belum dihapus nih. Ngapain, Dam? Dihapus, Dam. Apa? Ngapain dihapus? Enggak. Itu punyamu yang kemarin itu. History. Kumpulkan. Hapus history deh. Cara menghapus sifat gimana sih? Klik aja semuanya, klik aja. Nah. Tuh. CTRL aja semuanya. Kalau nggak new. New. Nah, ini soalnya sama dengan soal yang ini. Tadi kan udah diketahui present value-nya itu 5.400.000.000 sekian. Kemudian ini nominalnya 5 miliar. Nah, tabel amortisasi itu seperti ini. Ada interest periodenya kan 10. Sebenarnya 5 tahun. Cuma karena dia semi annual, maka dia periodenya ada 10. Nah. Kemudian interest to be paid nanti dicatat sebagai cash pada saat
penjurnalan. Interest to be paid-nya itu rumusnya nominal dikali bunga bond. Kemudian ada interest expense, itu carrying value yang ini dikali bunga pasar. Kemudian amortisasi, dan carrying value. Nah, kita tinggal masukkan. Pada saat penerbitan, carrying value-nya kan yang ini. 5 miliar 400 juta. Nah, tuh. Kemudian ini interest to be paid-nya dulu. Itu nominal dikali bunga bond. Nominalnya kan 5 miliar. Kemudian bunga bondnya itu 10%. Karena dia semi annual, maka dibagi 2 menjadi 5%. Jadi 5 miliar dikali 5%, hasilnya 250 juta. Dan untuk interest to be paid-nya itu setiap periode jumlahnya sama, 250 juta. Nanti yang berbeda itu adalah interest expense-nya. Nah, interest expense-nya itu carrying value dikali bunga pasar. Carrying value sebelum, berarti 5 miliar 400 juta sekian, dikali bunga pasarnya, dikali 4%. Interest expense-nya nominal sebelumnya dikali bunga pasar. Bunga pasarnya kan 8%. Berarti 8% dibagi 2, 4%. Berarti 5 miliar sekian dikali 4%, hasilnya 216 juta. Berarti premium amortisasinya tinggal dikurang. Yang interest to be paid dikurang 216 juta. Hasilnya 33 juta. Kemudian, ini. Amortisasi premium awalnya itu nominal. Present value dikurang nominal. Jadi, amortisasi untuk periode 1 Oktober 2018 adalah semuanya itu D kurang C, berarti 405 juta dikurang 33 juta. Hasilnya 371 juta 446. Saya 405-nya dari mana tadi? 405 itu amortisasi awal. Itu dari present value dikurang nominal. Oke. Sip, makasih. Terus carrying value-nya untuk periode 1 Oktober 2018. Itu rumusnya bisa 2. Bisa carrying value sebelumnya ditambah amortisasi. Hasilnya ini. Kemudian atau nominalnya kan 5 miliar ditambah unamortisasi atau 371. Kalau di buku Keso biasanya dia tidak mencantumkan yang unamortisasi. Dia cuma ada 5 tabel ini. Jadi untuk mencari carrying value dia tinggal menambah carrying value sebelum ditambah amortisasi periode tersebut. Hasilnya 5 miliar 371. Nah, ini kan premium bond. Kalau dia diskon bond, dia dikurang
berarti nominal carrying value sebelumnya dikurang diskon amortisasi kalau dia diskon. Kalau dia premium berarti carrying value sebelum ditambah premium amortisasi periode tersebut. Terus yang kedua sama ini. Ini nggak usah di. Apakah ini rumusnya? Jadi kalau kita hitung sampai akhir, nanti hasilnya menjadi ini 4 miliar. Seharusnya hasilnya kan 0. Cuma karena ini mungkin soalnya memang dirancang nggak habis, jadi hasilnya tersisa gini. Oh iya, Dam, aku mau tanya, Dam. Yang mana? Itu pernah kamu coba dari hasilnya sisa itu kan ada 48 itu yang di premium amortisasinya yang terakhir itu nanti dipasin biar hasilnya 0 sama yang atasnya Iya, bisa. sebelumnya. Di Warren premium amortisasinya nanti disesuaikan biar di sininya Sama 0. ya biar itunya 0. Sesuaikan amortisasinya itu. Ya. Yang premium. Iya, Dam. Iya. Udah tahu kan buat amortisasi? Sekarang kita ke soalan ini. Cost of borrowing. Cost of borrowing tadi udah paham kan rumusnya. Terus perbedaannya kalau dia premium sama diskon. Nah, kalau di sini PT Maharashtra Sentosa menerbitkan obligasi seri jangka waktunya 5 tahun, nominalnya 200 juta. Bunga kupon 7,5% anual, berarti dia nggak dikali 2 atau nggak dibagi 2 lagi. Kemudian diterbitkan dengan harga 195 juta, berarti dia diskon atau premium. Kira-kira. Diskon. Ya, dia diskon. Soalnya harganya lebih rendah. Kalau dia harga penerbitannya atau penjualannya lebih rendah, berarti dia diskon. Hitunglah cost of borrowing. Cost of borrowing tadi ada 2. Pertama, menghitung annual interest payment, yaitu nominal 200 juta dikali bunga bond sebesar 7,5% dikali periodenya. Periodenya 5 tahun. Hasilnya 75 juta. Kemudian karena ini diskon, maka dia ditambah bond diskon itu diperoleh dari nominal 200 juta dikurang nilai penerbitan atau present value-nya sebesar 195 juta. Hasilnya 5 juta, maka cost of borrowing-nya itu 75 ditambah 5 juta, hasilnya 80 juta. Nah, ini kalau misalnya dia premium, dia diterbitkan dengan harga yang lebih tinggi sebesar 210 juta, maka annual interest-nya sama 75 juta. Kemudian dia less atau dikurang karena dia bond premium. Dikurang 210 juta kurang nominal, yaitu 200 juta. Hasilnya 10 juta. Maka cost of borrowing-nya
sama dengan 65 juta. Udah. Sekarang pelaporan bonds payable. Nah, bond payable dilaporkan sebagai liabilities di neraca. Bond payable yang jatuh tempo dalam 1 tahun dilaporkan sebagai current liabilities. Sedangkan sisanya atau yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Setiap nilai yang premium belum diamortisasi, jadi ini untuk bond premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai tambahan terhadap jumlah nominal bonds. Kemudian kalau dia diskon atau bond diskon yang belum diamortisasi itu dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah nominal obligasi. Jadi bedanya kalau dia diskon dia menjadi pengurang dari nominal obligasi. Kalau dia premium yang belum diamortisasi itu dilaporkan sebagai penambah terhadap jumlah nominal obligasi. Nah, ini contohnya. Ini current liabilities. Di sini ada notes payable yang jatuh tempo. Kemudian di sini long term-nya ada bonds payable. Jadi bonds payable di sini tuh selalu dicatat yang nilai nominal 500 juta, kemudian dikurang amortisasinya. Karena dia diskon, berarti dia dikurang amortisasi diskon. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Contohnya pada tanggal 1 Januari, perusahaan X menerbitkan bond payable. Naik. Sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 10%. Jangka waktunya 8 tahun dengan kurs 102. Berarti nanti present value-nya tinggal dikali 10,2% dikali 100 juta. Kemudian bunga dibayar tahunan atau annual setiap tanggal 1 Januari. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2017, perusahaan kembali menerbitkan bond payable dengan nilai 120 juta, bunganya 12%, dan dibayar setengah tahunan atau semi annual pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jangka waktunya 3 tahun. Kursnya 98. Berarti dari ini bisa dilihat bahwa untuk bond payable yang pertama dia itu premium, soalnya presentnya itu lebih besar daripada nominalnya. Kalau yang bond yang kedua dia diskon, soalnya present value-nya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Nah, yang A tadi itu yang dianggap sebagai bond premium, yang B dianggap sebagai bond diskon. Nah, yang pertama kita menghitung bond diskon atau bond premiumnya atau unamortisasi awal. Nah, rumusnya itu present value dikurang nilai nominal. Present value-nya itu 100 juta dikali 102%, yang ini hasilnya 102 juta. Dikurang 100 juta hasilnya 2 juta rupiah. Ini adalah bond premium atau unamortisasi awal. Kemudian dia kan mau membuat jurnal penyusuan, mau menutup buku pada tanggal 31 Desember 2019. Maka dia harus mencatat jumlah yang telah diamortisasi. Berarti untuk yang bond A, dia udah melewati 2016, 17, 18, 19, berarti sudah 4 tahun. Dari total periodenya itu 8 tahun. Berarti nilai amortisasinya itu 2 juta dari sini dikali 4/8. Sehingga amortisasinya itu sebesar 1 juta.
Berarti yang belum diamortisasi itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya, kalau dia bond premium, yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai penambah terhadap jumlah nominal bond. Makanya di sini yang unamortisasi ini dia nanti ditambah dengan nominal bond sehingga carrying amount-nya sebesar 101 juta. Ini untuk yang premium. Kemudian yang untuk diskon atau untuk yang bond kedua, dia present value-nya 120 juta dikali kursnya 98, berarti 98%, hasilnya bla bla bla, dikurang 120 juta. Maka amortisasi awal atau bond diskonnya sebesar 2.400.000. Kemudian amortisasi yang sudah dilewati itu sudah 5 bulan. Kan dia berangkatnya dari 1 Juli. Berarti Juli 2017, kemudian Januari 2018, kemudian Juli 2018 lagi, kemudian Januari 2019, dan terakhir Juli 2019, berarti sudah 5 bulan. Kemudian jangka waktunya, total periodenya 6 bulan. Itu dari 3 tahun dikali 2, karena dia semi annual. Di sini azan mau di stop dulu. Stop aja dulu. Nggak apa. Terus dulu nggak apa-apa dan Sambil ngeliat recordingnya udah gimana nih?